Apakah Bapak dan Ibu sering merasa badan pegal-pegal tanpa sebab yang jelas? Atau mungkin pencernaan terasa tidak nyaman, kembung, dan mudah lelah padahal sudah cukup istirahat? Banyak dari kita yang berpikir bahwa kita sudah makan sehat, sudah rajin mengonsumsi sayur setiap hari. Namun rasanya kondisi tubuh tidak kunjung membaik. Malah kadang terasa makin menurun di usia senja. Ironisnya, rahasianya mungkin tersembunyi di balik piring makan kita sendiri. Di antara sayuran-sayuran yang selama ini kita anggap baik dan selalu ada di dapur. Ada beberapa jenis sayuran yang, meskipun populer dan sering kita konsumsi, ternyata bisa jadi pemicu masalah kesehatan pada tubuh kita yang sudah tidak muda lagi. Bahkan bisa memperparah peradangan, masalah pencernaan, hingga memicu lonjakan gula darah yang tidak kita sadari. Namun, di sisi lain, ada juga sayuran-sayuran sederhana yang justru merupakan permata tersembunyi yang bisa menjadi kunci untuk mengatasi berbagai keluhan tersebut. Membantu tubuh Bapak dan Ibu merasa lebih bugar, sendi tidak lagi ngilu, pencernaan lancar, dan pikiran pun lebih jernih. Dalam video ini, kita akan membuka mata tentang 4 sayuran yang sebaiknya Bapak dan Ibu hindari, dan 4 sayuran lain yang justru wajib ada di daftar belanja harian Anda untuk meraih kesehatan optimal di usia emas. Tonton sampai habis karena ada kejutan di akhir video ini yang mungkin akan mengubah cara pandang Anda tentang pentingnya memilih sayuran. Mari kita mulai dengan sayuran pertama yang mungkin selama ini seringkali Bapak dan Ibu santap tanpa ragu. Namun ternyata bisa jadi biang keladi beberapa keluhan kesehatan, terutama bagi kita yang sudah tidak muda lagi. Sayuran ini adalah terong. Ya, terong ungu, terong hijau, atau terong bulat sekalipun. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya, mengapa terong? Kan sehat. Terong termasuk dalam keluarga nightshade atau Solanaceae, sama seperti tomat, kentang, dan paprika bagi sebagian orang, terutama yang memiliki sensitivitas atau kondisi autoimun. Senyawa bernama solanin yang ada di terong bisa memicu atau memperparah peradangan di tubuh. Bayangkan saja, Bapak dan Ibu sering makan terong balado atau terong goreng yang lezat. Namun setelahnya lutut terasa makin ngilu atau badan jadi tidak enak. Bukan berarti terong itu racun. Tentu saja tidak. Tapi kandungan solaninnya, meski dalam jumlah kecil, bisa mengganggu sistem pencernaan dan memperburuk peradangan sendi pada beberapa individu yang sensitif, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan atau sering. Terong, dengan teksturnya yang kadang sedikit pahit atau sepat, juga bisa menimbulkan efek tidak nyaman di perut bagi sebagian orang, terutama yang pencernaannya sudah mulai melambat di usia senja. Jadi, kalau Bapak dan Ibu sering mengalami nyeri sendi yang tidak kunjung reda atau merasa kembung setelah makan terong, mungkin inilah saatnya untuk mengurangi konsumsinya. Jangan khawatir, Bapak dan Ibu masih bisa mendapatkan nutrisi dari sayuran lain yang lebih ramah di lambung dan sendi. Nah, selanjutnya, sayuran kedua yang mungkin perlu Bapak dan Ibu waspadai adalah kentang. Kentang, bukankah itu sumber karbohidrat yang baik? Betul, kentang adalah sumber karbohidrat, tapi masalahnya terletak pada indeks glikemiknya yang tinggi, terutama jika diolah dengan cara yang tidak tepat. Indeks glikemik yang tinggi berarti kentang bisa dengan cepat meningkatkan kadar gula darah Bapak dan Ibu setelah dikonsumsi. Bagi para lansia, yang metabolisme tubuhnya sudah tidak secepat dulu, lonjakan gula darah yang sering bisa memicu resistensi insulin, atau bahkan memperburuk kondisi diabetes yang sudah ada, apalagi jika kentang diolah menjadi perkedel goreng yang berminyak, keripik kentang, atau kentang goreng yang renyah itu. Proses penggorengan tidak hanya menambah kalori dan lemak jenuh, tapi juga bisa menghasilkan senyawa berbahaya yang memicu peradangan di tubuh. Mengonsumsi kentang rebus dalam porsi sedikit sesekali mungkin tidak masalah, tapi menjadikannya makanan pokok atau sering mengonsumsi olahan kentang yang digoreng bisa menjadi bumerang bagi kesehatan Bapak dan Ibu. Daripada kentang yang berpotensi memicu lonjakan gula darah dan peradangan, ada banyak pilihan sumber karbohidrat kompleks lain yang lebih aman dan menyehatkan bagi para lansia. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang sayuran yang sebaiknya Bapak dan Ibu batasi konsumsinya. Sayuran ketiga yang mungkin perlu diperhatikan adalah jagung, jagung manis, bakwan jagung, atau jagung rebus yang sering kita nikmati.
ternyata bisa jadi kurang bersahabat bagi tubuh lansia. Pertama, banyak jagung yang beredar di pasaran saat ini merupakan jagung transgenik atau GMO (Genetically Modified Organism), yang keberadaan dan efek jangka panjangnya terhadap kesehatan manusia masih menjadi perdebatan. Meskipun belum ada bukti definitif yang menunjukkan bahaya langsung, mengurangi paparan terhadap makanan GMO adalah pilihan bijak, terutama di usia senja di mana tubuh lebih rentan. Kedua, jagung juga cukup sulit dicerna bagi sebagian orang, terutama bagi bapak dan ibu yang memiliki masalah pencernaan seperti kembung atau gas berlebihan. Dinding sel jagung yang kuat membuatnya sulit dipecah oleh enzim pencernaan kita, yang bisa menyebabkan fermentasi di usus dan memicu ketidaknyamanan. Selain itu, jagung, terutama jagung manis, memiliki kandungan gula alami yang cukup tinggi, meskipun ini gula alami. Konsumsi berlebihan bisa memicu lonjakan gula darah, sama seperti kentang. Jadi, jika bapak dan ibu sering merasa tidak enak perut atau kembung setelah makan jagung, atau sedang berusaha mengelola kadar gula darah, ada baiknya untuk mengurangi konsumsi jagung dan mencari alternatif sayuran lain yang lebih mudah dicerna dan lebih rendah indeks glikemiknya. Sayuran keempat yang mungkin akan mengejutkan bapak dan ibu adalah kubis. Kubis, baik yang hijau maupun ungu, memang seringkali kita temukan di sayur SOP, gado-gado, atau sebagai lalapan. Namun, bagi sebagian lansia, kubis bisa menjadi pemicu masalah pencernaan dan bahkan masalah tiroid. Kubis termasuk dalam keluarga sayuran cruciferous, seperti brokoli dan kembang kol, meskipun kaya nutrisi. Sayuran ini mengandung senyawa goitrogenik yang, jika dikonsumsi dalam jumlah sangat besar dan dalam kondisi mentah, bisa mengganggu fungsi tiroid, terutama bagi mereka yang memang sudah memiliki masalah tiroid. Selain itu, dan ini yang lebih sering terjadi, sayuran cruciferous seperti kubis dikenal sebagai pemicu gas dan kembung. Kandungan serat dan senyawa tertentu di dalamnya sulit dicerna oleh beberapa orang, menyebabkan produksi gas berlebihan di saluran pencernaan. Jika bapak dan ibu sering merasa kembung, begah, atau perut terasa tidak nyaman setelah makan sayur SOP atau lalapan kubis, itu adalah sinyal bahwa tubuh Anda mungkin kesulitan mencernanya. Memasak kubis dengan baik bisa sedikit mengurangi efek ini. Tapi bagi yang sangat sensitif, mungkin perlu dihindari atau dikonsumsi dalam porsi sangat kecil. Sekarang, setelah tahu apa yang sebaiknya kita kurangi atau bahkan hindari, mari kita bahas harta karun hijau yang wajib ada di piring kita untuk membalikkan kondisi tubuh menjadi lebih sehat dan bugar. Sayuran pertama yang sangat direkomendasikan bagi bapak dan ibu adalah daun kelor. Mungkin sebagian dari Anda sudah tidak asing lagi dengan daun kelor, yang kadang disebut miracle tree atau pohon ajaib. Daun kelor adalah pembangkit tenaga nutrisi yang luar biasa, terutama untuk para lansia. Bayangkan, daun sekecil itu mengandung vitamin C 7 kali lipat lebih banyak dari jeruk, kalsium 14 kali lipat dari susu, kalium 3 kali lipat dari pisang, dan protein yang setara dengan telur. Ini bukan hanya angka. Bapak dan Ibu, ini berarti daun kelor bisa menjadi senjata ampuh untuk memperkuat tulang dan gigi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga tekanan darah tetap stabil, dan bahkan membantu mengelola kadar gula darah. Kandungan antioksidan dan antiinflamasinya juga sangat tinggi, sehingga dapat membantu mengurangi peradangan yang seringkali menjadi penyebab nyeri sendi atau rasa pegal di tubuh. Cara mengonsumsinya pun sangat mudah. Bapak dan Ibu bisa membuat sayur bening kelor, menumisnya dengan bumbu sederhana, atau bahkan menambahkan bubuk kelor ke dalam jus buah atau smoothies pagi Anda. Rasanya tidak terlalu kuat dan mudah beradaptasi dengan berbagai masakan Indonesia. Mulailah menambahkan daun kelor dalam menu harian Anda, dan rasakan perbedaannya dalam beberapa minggu. Selanjutnya, sayuran kedua yang tidak kalah penting dan wajib ada di piring Bapak dan Ibu adalah bayam. Ya, bayam hijau yang sederhana ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi kesehatan para lansia. Bayam adalah sumber zat besi yang sangat baik, yang penting untuk mencegah anemia, kondisi yang seringkali membuat kita merasa lesu, lemas, dan tidak bertenaga.
dengan mengonsumsi bayam secara teratur. Bapak dan Ibu bisa membantu sel darah merah membawa oksigen lebih efisien ke seluruh tubuh, sehingga energi pun meningkat. Selain zat besi, bayam juga kaya akan kalsium dan vitamin K, dua nutrisi esensial untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis, yang merupakan kekhawatiran umum di usia senja. Bayangkan, Bapak dan Ibu bisa melangkah lebih percaya diri tanpa khawatir tulang rapuh. Folat dalam bayam juga penting untuk kesehatan jantung dan otak, membantu menjaga fungsi kognitif dan memori agar tetap tajam. Dan tentu saja, serat tinggi di bayam sangat baik untuk melancarkan pencernaan, membantu mengatasi masalah sembelit yang seringkali jadi keluhan. Bapak dan Ibu bisa mengolah bayam menjadi sayur bening yang hangat, menumisnya dengan sedikit bawang putih, atau bahkan membuat jus bayam yang segar. Pastikan untuk memasaknya sebentar saja agar nutrisinya tidak banyak hilang. Dengan rutin mengonsumsi bayam, Bapak dan Ibu tidak hanya memberi nutrisi lengkap pada tubuh, tapi juga membantu menjaga vitalitas dan kualitas hidup. Nah, mari kita lanjutkan dengan sayuran ketiga yang sangat direkomendasikan untuk Bapak dan Ibu, yaitu wortel. Mungkin terlihat biasa, tapi wortel adalah sayuran ajaib dengan segudang manfaat, terutama untuk kesehatan mata dan kekebalan tubuh kita yang sudah tidak muda lagi. Kita tahu wortel kaya akan beta-karoten, pigmen yang memberikan warna oranye khas pada wortel. Dan yang paling penting, beta-karoten ini akan diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh kita. Vitamin A ini esensial untuk menjaga kesehatan mata, membantu penglihatan tetap tajam, dan melindungi mata dari degenerasi makula terkait usia dan katarak. Dua masalah penglihatan yang sering menyerang para lansia. Jadi, kalau Bapak dan Ibu ingin penglihatan tetap jelas untuk membaca buku atau melihat cucu bermain, jangan lupakan wortel. Selain itu, wortel juga merupakan sumber antioksidan yang kuat, yang membantu melawan radikal bebas dalam tubuh yang bisa merusak sel-sel dan mempercepat proses penuaan. Antioksidan ini juga berperan penting dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membuat Bapak dan Ibu tidak mudah terserang penyakit atau infeksi. Kandungan serat di wortel juga baik untuk pencernaan, membantu menjaga kolesterol tetap stabil, dan memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga cocok untuk Bapak dan Ibu yang ingin menjaga berat badan. Wortel bisa dikonsumsi mentah sebagai camilan sehat, ditambahkan ke dalam sup, ditumis, atau bahkan dibuat jus wortel segar. Pastikan untuk mengonsumsinya secara rutin untuk mendapatkan manfaat maksimal. Lecawakan terakhir, namun tak kalah penting, sayuran keempat yang wajib Bapak dan Ibu pertimbangkan adalah labu siam. Labu siam ini adalah sayuran yang seringkali luput dari perhatian, padahal khasiatnya luar biasa. Terutama untuk pencernaan dan menjaga hidrasi tubuh di usia senja. Labu siam memiliki kandungan air yang sangat tinggi, sehingga sangat baik untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi, yang mana seringkali menjadi masalah bagi para lansia yang cenderung kurang minum. Selain itu, labu siam juga kaya akan serat larut maupun tidak larut. Serat larut membantu menstabilkan kadar gula darah dan kolesterol, sementara serat tidak larut sangat efektif untuk melancarkan buang air besar dan mencegah sembelit, yang merupakan masalah umum di kalangan lansia. Jika Bapak dan Ibu sering mengalami kesulitan BAB, labu siam bisa menjadi solusi alami yang lembut dan efektif. Labu siam juga rendah kalori dan karbohidrat, menjadikannya pilihan yang sangat baik bagi Bapak dan Ibu yang sedang berupaya menjaga berat badan atau mengelola diabetes. Kandungan vitamin C dan kaliumnya juga tidak bisa diabaikan. Penting untuk sistem kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan jantung. Labu siam sangat fleksibel dalam masakan Indonesia. Bapak dan Ibu bisa membuatnya menjadi sayur lodeh yang gurih, ditumis dengan bumbu sederhana, atau bahkan direbus sebagai lalapan. Teksturnya yang lembut dan rasanya yang netral membuatnya mudah diterima oleh banyak orang. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, bukan hanya soal makan sayur, tapi lebih penting lagi adalah memilih sayuran yang tepat untuk tubuh kita yang sudah tidak muda lagi. Dengan sedikit penyesuaian dalam pilihan sayuran, Bapak dan Ibu bisa merasakan perbedaan yang signifikan dalam energi, kesehatan pencernaan, kekuatan tulang, hingga ketajaman penglihatan. Ingatlah,
Perubahan kecil yang konsisten dalam pola makan bisa membawa dampak besar bagi kesehatan dan kebahagiaan Anda di usia emas. Jangan pernah merasa terlambat untuk memulai hidup yang lebih sehat. Tubuh kita adalah anugerah, dan merawatnya dengan baik adalah investasi terbaik untuk masa tua yang berkualitas. Kalau Bapak dan Ibu punya pengalaman atau pertanyaan tentang sayuran-sayuran ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar cerita Anda. Share video ini bermanfaat. Tolong berikan jempolnya. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan tips dan informasi kesehatan penting lainnya. Mari kita sama-sama hidupkan semangat untuk terus berdaya dan menikmati setiap momen. Hidupkan yang terbaik di setiap usia,